seekor jendela. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa thumma ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ila Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabatku yang dicintai Allah, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, yakni bab di halaman 9. Faslun fi du'ai wal istighfari wal qur'ani wa sairil adhkar. Bab tentang keutamaan, tentang menjelaskan doa, doa-doa istighfar, bacaan Al-Quran, dan beberapa zikir. Qala alaihi salatu wassalam, qala telah bersabda siapa Nabi, alaihi tetap atas an-nabi apa as-salatu, rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. Ya Ali, wahai Ali, alaika biddu'ai, abadikan atau istiqomahlah kamu dengan doa, bainal adani, di antara adzan wal iqamati, dan iqamah. Fa innahu, maka sesungguhnya doa bainal adani wal iqamah la yuraddu, itu tidak ditolak. Wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali tentang doa. Beliau menganjurkan kepada Sayyidina Ali untuk mengistiqomahkan dan membiasakan berdoa di antara azan dan iqamah. Di setiap setelah ada azan, sebelum dikumandangkan iqamat, maka dianjurkan untuk berdoa. Kalau sempat sholat qobliyah, sholat kemudian berdoa. Kenapa doa di antara azan dan iqamah itu tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Ali, wahai Ali, idza da'auta. Ini adab ketika berdoa. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Idza da'auta, ketika engkau berdoa, fabsutu yadaka hadwa sadrika, maka bentangkanlah kedua tanganmu di antara sejajar dengan bahumu. Seperti ini kira-kira tangannya ya. Kemudian wala tarfa'ha, dan jangan engkau mengangkat tanganmu fauqa ra'sika, melebihi atau di atas kepalamu. Wa tusyiru, dan memberi isyarat ilallahi, kepada Allah Ta'ala, manur siapa Allah, bisababatikal yumna, dengan jari telunjuk. Nah, jadi berdoa itu dianjurkan setara atau sejajar seperti ini ya. Sejajar dengan bahu tangannya, boleh seperti ini atau seperti ini, ya. Yang tidak diperkenankan atau kurang adab itu kalau melebihi kepala seperti ini, atau menunjuk-nunjuk dengan isyarat seperti ini.
ya, itu kurang adab. Jadi adab berdoa dipesankan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali dan menjadi pelajaran bagi kita yang patut kita amalkan adalah ketika berdoa setidaknya sejajar dengan kita. Angkat, jangan melebihi kepala seperti ini atau dengan menengadahkan kemudian menunjuk seperti ini. Seperti ini. Ini adalah adab. Kemudian, ya Ali, wahai Ali, la tajhar bi qiraatika, jangan kau keraskan ketika engkau membaca Al-Quran, wala bi du'aika, dan juga jangan kau keraskan doamu, haitsu yusalla an-nasa, haitsu yusallan nasa, sekiranya masih ada orang yang sholat. Kalau kita berada di posisi di masjid, janganlah kemudian kita mengeraskan suara kita sehingga ada orang yang sedang sholat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum. Karena sesungguhnya yang demikian itu dapat merusak kehusuan sholat mereka. Cuma sebagian kita, ya kita jangan egois lah. Jika ada orang lain sholat, kita jangan mengeraskan bacaan Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang sholat sunnah di belakang kita, ada seorang sedang sholat fardu, ya, mengganggu. Jadi salinglah menghargai kita di dalam masjid. Akan tetapi perlu juga kita ketahui kalau sholat, kalau sekiranya sholat berjamaah, ya usahakanlah jangan sampai terlambat terlalu jauh. Kemudian nasihat Ali, nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali yang selanjutnya tentang zikir. Ya Ali, wahai Ali, man bermula orang, dzakara yang berzikir siapa man Allah akan Allah, qablal fajri sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi dan sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha atau sebelum terbenamnya matahari, istaha maka menjadi malu siapa Allah ayyu'adzibahu hendak menyiksa man bin nari dengan neraka. Jadi orang yang berzikir kepada Allah sebelum terbitnya fajar, artinya sebelum subuh, kemudian dia sholat subuh, setelah subuh kemudian dia masih di tempat berzikirnya qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari, atau sebelum terbenamnya. Sebelum terbenamnya matahari siap kapan? Yakni waktu setelah sholat asar. Beri kepada Allah, maka Allah akan merasa malu jikalau akan menyiksa dirinya. Ya. Jadi artinya di sini bukan hanya berzikir saja, tetapi sebelum subuh berarti kita melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh tetap berzikir. Kalau melaksanakannya sebelum terbenamnya matahari berarti itu melaksanakannya di waktu sholat asar. Ketahuilah bahwa sholat subuh dan sholat asar ini adalah sholat wusta, ya, yang sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Kemudian pesan Sayyidina Ali, Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, ketika sholat, setelah sholat subuh, ketika selesai kamu melaksanakan sholat subuh, faqud, maka tetaplah duduk, maka akan tempatmu, hatta tatlu'a syamsi, sehingga terbitnya matahari. Jadi sangat dianjurkan kalau sudah sholat subuh, semuanya tidak ada kesibukan juga, sekali-kali disempatkan habis sholat subuh tuh zikir, baca Quran sampai dengan terbitnya matahari. Kenapa? Fa innallah, maka sesungguhnya Allah yaktubu, menulis siapa Allah, liman bagi orang, yajlisa yang duduk siapa man makanahu akan tempat nyaman, hajatan wa umratan, pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi terima kasih Mbak Rina, sehat selalu, berkah. Jadi kalau sholat subuh
setelah sholat subuh zikir sampai dengan terbitnya matahari, maka Allah akan nulis baginya pahala apa? Pahala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan haji dan umrah. Atau atau pahala orang yang memerdekakan budak. Luar biasa itu kan, memerdekakan budak. Au shadaqata alfa dinarin, atau pahala seperti orang yang bersedekah dengan 1000 dinar fi sabilillah, di jalan agama Allah. Luar biasa. Setelah sholat subuh, untung sekali yang biasa ikut jamaah subuh, setelah subuh ikuti kajian, itu masih tetap di tempat itu. Luar biasa, itu dapat pahala sebagaimana pahalanya ibadah orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah anak-anak kita di SMA Taruna yang luar biasa sudah melaksanakan itu setiap habis sholat, setiap hari Jumat dan setiap hari Minggu, bahkan sampai dengan melaksanakan sholat duha. Membiasakan disiplin dan mengenalkan kebiasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, man bermula orang qala yang berkata siapa man atau mengucap siapa man, kulla yaumin setiap hari, khamsata wa ishrina 25 kali, marratan 25 kali, apa yang diucapkan 25 kali dalam sehari? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siap Kang Debi, selamat datang Kang Debi. Sehat selalu, berkah Kang Debi, saputra luar biasa. Jadi siapa yang membiasakan membaca istighfar ini selama satu hari, itu 25 kali. Kalimatnya adalah astaghfirullahaladzim li wa walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalimat istighfar itu apa pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, katabahu, kataba menulishu akan man, bagi man siapa Allahu, Allah, min awliyaihi, termasuk golongan orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Ya. Jadi termasuk ditulis oleh Allah sebagai salah satu kekasihnya Allah. Istiqomah, kalimat istighfar, mohon ampun untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, memohonkan ampunan. Ini kalimat istighfar. Kemudian tentang istighfar, Nabiullah Muhammad SAW memberi wasiat kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, man bermula orang qala yang mengucap siapa man kulla yaumin setiap hari, asyarata marratin 10 kali, la ilaha illallah qabla kulla ahadin, la ilaha illallah ba'da kulla ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yanfa wa yafna kulla ahadin. Kalimat itu la ilaha illallah qabla kulla ahadin, la ilaha illallah ba'da kulla ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin. Kalimatnya seperti itu ya, kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini dibaca 10 kali dalam sehari semalam. Apa faedahnya? Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Tidaklah malaikat yang ada di langit itu semuanya tetap bergeser kecuali mengucap kalimat istighfar, memohonkan ampunan kepada orang yang membaca kalimat istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan? Dimintakan ampunan oleh para malaikat. Subhanallah. Ini kalimat istighfar.
nggak hafal istighfarnya Pak Ustadz, ya insya Allah nanti kapan kita share kalimat istighfar. Kemudian nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, mangkola, man bermula orang kola yang ucap siapa man kulla yaumin setiap hari, atau doa ini, membaca doa ini, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, pendek ya. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya kalimatnya. Artinya, ya Allah berkahilah untukku di dalam matiku atau setelah mati. Apa faedahnya? Lam yuhasibhullah, tidak akan dihisap oleh Allah, bima sebab perkara fa'alau yang mengerjakan siapa man fit dunya di dalam dunia. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan di dunia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Kemudian apalagi? Waman kabbaro, waman dan bermula orang kabbaro yang membaca takbir siapa man mi'ata marrotan 100 kali qabla syamsi sebelum terbitnya matahari, wa mi'ata qabla al-ghurubi dan 100 kali sebelum terbenamnya matahari. Kata Abang menulis siapa Allahu Allah lahu bagi man thawaba mi'ata abidin, akan pahala 100 orang ahli ibadah, wa mi'ata mujahidin dan pahala 100 orang yang mati syahid atau orang yang jihad fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala. Ya. Di kekuatan istighfar, setelah baca istighfar membaca takbir 100 kali sebelum terbitnya matahari, sebelum terbenamnya matahari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Seberapa banyak pahalanya dalam hitungannya di sini, sebagaimana pahalanya orang yang ahli ibadah 100 orang, atau pahala wa di sini tambahan artinya dan pahala 100 orang yang jihad fi sabilillah. Luar biasa. Waman sholat dan bermula, waman dan bermula orang sholat yang membaca sholawat siapa man alaiya kepadaku, kata Nabi, kulla yaumin setiap hari, au lailatin atau satu malam, mi'ata marrotan 100 kali, wajabat maka wajib lahu bagi man syafaati, apa syafaat, yakni syafaat wajib, kata Rasulullah, dapat syafaatnya Nabi siapa mereka yang membaca sholawat kepada Nabi, pagi 100 malam 100. Ya. Kemarin viral tuh, wah apain sholawat sambil joget-joget. Kemarin ada konser sholawatnya Haddad Alwi, ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Luar biasa. Kita baca sholawat belum tentu tuh mereka yang buka aurat itu bisa nangis sambil sholawatan. Tapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya. Mereka dalam kondisi yang mungkin tidak niat untuk menghadiri di situ. Begitu lewat mampir ikut baca sholawat kok bisa nangis. Luar biasa. Hatinya tersentuh begitu rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan hidayah sehingga mau menutup aurat. Begitu kita doakan saja. Jangan kemudian menghujatnya, apa sholawat sambil joget-joget seperti itu. Nanti dibenari ketika mereka sudah mau cinta dan dekat kepada agama. Luar biasa proses-proses itu ya. Kita harus memandang segala sesuatu dengan kacamata kebaikan, dengan kacamata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang baca sholawat udah pasti. Di dalam kitab hadis disebutkan tangkihul qaul, ya, bahwa orang bersolawat itu hadir atau tidak hatinya ketika membaca solawat itu tetap mendapatkan pahala. Apalagi menghadirkan hatinya, ya,
untuk membaca sholawat. Artinya membaca sholawat sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Bagaimana tidak sungguh-sungguh kalau sudah meneteskan air mata? Kan artinya berarti dia menghadirkan dengan hati cara bersolawatnya. Luar biasa. Sahabat dicintai Allah. Kemudian wa kasratul istighfari, dan banyak membaca istighfar, hisnun itu benteng, littaibina bagi orang-orang yang bertaubat, minan nari dari api neraka. Jadi kalau sudah menyatakan taubat, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbanyak istighfar itu merupakan benteng diri kita supaya tidak kembali lagi kepada jalan yang dimurkai Allah. Kita bertaubat dari cara berbohong, mudah-mudahan kita banyak istighfar, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita maka menjadi benteng bagi kita untuk kita tidak lagi berbohong. Sahabat dicintai Allah, demikianlah bab tentang zikir, baca Al-Quran, adabnya tadi, kemudian istighfar, dan di ujung di sini ada zikir, zikir istighfar, zikir la ilaha illallah, kemudian zikir sholawat. Didik Santoso, waalaikumsalam, amin. Terima kasih doanya, mudah-mudahan doa kebaikan disalurkan kembali kepada orang yang selalu mendoakan. Sahabat dicintai Allah, mudah-mudahan membawa keberkahan insyaallah di pertemuan yang akan datang, di kesempatan lain waktu. Allah berikan sehat walafiat, sempat ya, sehat iman. Kita bertemu lagi, kita akan bahas tentang fisidqi was-shadaqati, yakni dalam jujur dan sedekah. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap hajat kita, dan tentunya mohon doa dan aminnya agar dipermudah proses penyembuhan istri tercinta saya. Untuk kita semua, biridhillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kak Topan, luar biasa, mudah-mudahan selalu istiqomah dengan santri-santrinya dalam mengajari Iqra, Quran, ya, jangan lupa ajarkan sholatnya, luar biasa kakak satu ini ya. Ada Ustadz Fauzi Azikro nggih, ipun cekap niki ngaosin dan menikah tentang wasiat Mustafa. Bab zikir ini bisa diputar ulang ya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Kepada Allah saya mengampun, kepada saudara-saudaraku sekalian saya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.